officio harus menjadi ketua, jadi ilmunya nggak ada. Dengan cepat Titiang belajar di rumah besar kami yang ada di Dinas Perindustrian Perdagangan. Jadi kami belajar dengan Bapak Kadis saat itu, banyak info diberikan. Lalu pertama, bagaimana cara kami sehingga kami bisa mendapatkan support dari pemerintah. Dalam hal ini pemerintah provinsi, mungkin nanti Ibu pemerintah kabupaten. Lalu kami diajarkan pertama adalah bikin dulu. Ibu ingin bikin kegiatan apa untuk Dekranasda? Lalu Titiang pelajari, karena Dekranasda namanya saja sudah Dewan Kerajinan. Jadi Dewan. Titiang terinspirasi dari kata Dewan dari DPRD, DPR, DPD begitu kan. Jadi itu Dewan. Titiang ambil salah satu dari tugas Dewan adalah fungsi kontrol. Karena kalau dilihat secara keseluruhan visi dan misi Dekranasda, rasanya kami tidak sanggup mengerjakan seperti itu. Karena kami diharapkan untuk punya kemampuan bersama-sama dengan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Wow, sementara kami ilmunya nol besar di Dekranasda. Nah, lalu Titiang ambil fungsi kontrol. Kontrol terhadap kualitas dan kuantitas serta market dari karya-karya kerajinan, karena kami di Bali khususnya di Pulau Bali. Jadi fungsi kontrol yang kami ambil. Dari kontrol itu kami akan mendapatkan permasalahan-permasalahan, lalu kami akan serahkan kembali permasalahan itu kepada stakeholdernya. Semisal ketika kami menemukan banyak sekali yang belum punya hak cipta, jadi ada tenun-tenun semacam yang pakai ini namanya songket Bali, ternyata saat itu belum punya hak kekayaan intelektualnya. Kami perjuangkan lewat Brida waktu itu. Nah, jadi kami serahkan ke stakeholdernya. Semisal jadi harga-harga itu melambung, tidak ada aturan sepertinya sehingga konsumen tercekek. Itu berakibat akhirnya para pedagang itu mencari produk dan diproduksilah produk itu di luar Bali. Nah, itu masalah karena akan menimbulkan dampak-dampak yang merugikan kita sesungguhnya. Jadi Titiang serahkan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan. Kalau UMKM kita terkait pengurusan modal, kemudian peningkatan kapasitas mereka, kami serahkan kepada Dinas Koperasi dan juga Perbankan yang ada di Bali. Jadi seperti ini kan, kami tidak mengambil dan membina secara langsung UMKM, tetapi dari tugas pengawasan kami bisa sambil mengedukasi, mendorong, kemudian yang terpenting adalah kita bersama-sama bisa membangkitkan kembali. Di balik itu ada semangat yang diberikan agar kita kreatif, agar kita inovatif, agar kita bangkit dari keterpurukan. Bahkan ketika sebelum bencana kita dapat 3 langkah, setelah bencana kita dapat 10 langkah. Jadi di balik musibah ada hikmahnya. Ketika COVID, jadi kami bisa membuat pameran seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa lihat yang di luar niki untuk kriya, handicraft begitu. Yang di dalam nanti ada aksesoris dan tenun-tenun, beragam tenun yang ditenun di Bali. Nanti ada satu tempat lagi di sebelah timur di bawah gedung terbuka Arde Chandra, itu khusus desain-desain busana dari para desainer lokal kami gitu. Titiang ingin Dekranasda yang Titiang pimpin itu punya legasinya. Suatu saat ketika Bu Koster memimpin Dekranasda Provinsi Bali, yang maju adalah dunia sandang beserta para desainernya. Kenapa kami peduli dengan desainer? Karena dengan mengangkat desainer, ekosistemnya akan terangkat. Seorang desainer bikin baju, dia perlu kain, penenun akan terangkat. Kain ini kemudian memerlukan tukang jahit dan yang sebagainya, pembordir itu akan banyak. Kemudian ketika ditampilkan itu dia memerlukan peragawan-peragawati. Dunia modeling Bali akan maju.
Setelah itu ketika tampil dia memerlukan musik, para komposer kami akan jadi asik untuk berkarya. Jadi Titi yang bilang ketika mengangkat seorang desainer, ekosistemnya akan ikut terangkat. Makanya Titi yang lebih concern sekarang ke urusan desainer karena dia akan mengangkat dunia sandang kami. Kebetulan Bali sangat kaya dengan tenun. Di satu kabupaten gaya tenunnya akan berbeda dengan kabupaten yang lain. Jika barangkali nanti kami di Bali juga ingin berbagi, ingin mendapatkan pengetahuan juga dari ibu yang ada di kabupaten seperti apa melakukan kegiatan di Kranasda, karena penting juga masukan-masukan itu penting kami dapatkan untuk memperkaya wawasan kami, untuk bisa kami lebih maju juga melakukan kegiatan demi UMKM kami yang ada di Bali. Kami ceritakan sedikit tentang Aceh. Aceh Utara Ibu terdiri dari 27 kecamatan, kami terluas dengan 850 desa. Bisa dibilang kami terluas di Indonesia Ibu sekalian. Jadi kami punya kerajinan tas bordir, kain bordir juga, ada juga kerajinan dari eceng gondok, dari Garabah juga, dan juga ada kerajinan tikar dari Pandan. Jadi kami melihat ada kesamaan sedikit walaupun tidak banyak dengan Bali, sehingga kami sangat ingin menimba ilmu dari Provinsi Bali. Karena kami juga Bapak Ibu punya moto Aceh Utara Bangkit. Semoga kami bisa bangkit bersama-sama Bali ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ilmu yang diberikan oleh Ibu Ketua tadi sungguh sangat luar biasa buat kami. Banyak ilmu yang bisa kami ambil, yang bisa kami bawa ke daerah, dan mudah-mudahan bisa kami implementasikan ke masyarakat kami untuk perajin kami yang ada di sana Ibu sekalian. Jadi hari ini adalah hari yang sangat luar biasa buat kami. Mulai dari sambutannya dan juga jamuannya sungguh sangat luar biasa. Terima kasih banyak Ibu sekalian. Kalau ada semut di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kami panjang, ke Bali pasti kami kembali lagi.